Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله على حبيبنا المصطفى سيدنا المجتبى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم البعث. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu majelis yang semoga semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita haturkan salawat dan iring salam kepada junjungan kita Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya bisa senantiasa istiqamah dalam sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatul uzma dan semoga kita semua bisa bersama beliau di Firdaus al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Ini tanggal berapa nih? Iya, bukan tanggal 6 Maretnya, tanggal Syawalnya. Ramadan berapa hari lagi nih? Kalau Ramadan tanggal 23 Maret berarti tanggal 23 sekarang tanggal 6, berarti berapa tuh? Sekitar 17 hari lagi ya. Nggak nyampe 3 minggu, bahkan sekitar 2 pekan lagi udah masuk ke bulan suci Ramadan. Senantiasa diajarkan kita untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kenapa sih kita harus berdoa supaya kita sampai di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu bulan yang istimewa Bapak Ibu. Bulan yang terdapat beberapa keutamaan. Yang pertama, bulan dilipat gandakannya amalan. Ada riwayat yang menyebutkan bahwasannya amal di bulan Ramadan, kalau amalnya itu sunnah, maka dihitung sebagai pahala wajib. Kalau yang wajib itu dikalikan 70 kali lipat. Namun ada lagi riwayat yang lebih sahih yang merupakan hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibnu Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amal anak Adam itu kembali kepada kita. Maksudnya apa? Ada balasannya, ada hitungannya. Contoh, setiap amal kebaikan dikalikan 10 kali lipatnya. Salawat, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyran. Salawat 1 kali kepada Nabi, Allah lipat gandakan dengan 10 kebaikan. Setiap huruf dalam Al-Quran itu 10 kebaikan. Atau dalam surat Al-Baqarah, kalau kita berinfak di jalan Allah, maka dikalikan 700 kali lipat. Barang siapa yang melaksanakan qobliyah subuh, sunnah fajar, pahalanya lebih baik dari dunia dan isinya. Itu kan berarti ada sebutannya pahalanya, ada hitungannya. Tapi kalau puasa enggak, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu langsung aku yang ngasih tanpa ada batasannya. Maka sangat wajar sekali para sahabat itu begitu giat beribadah di bulan Ramadan karena Ramadan itu adalah bulan dilipat gandakannya amalan tanpa ada batasan. Selain itu kita ketahui bersama bahwa Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran atau bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan luar biasanya kata Ramadan dalam Al-Quran cuma disebutkan 1 kali itu saja. Di ayat tersebut di surat Al-Baqarah cuma disebutkan di ayat itu saja, tidak di ayat yang lain, tidak di surat yang lain. Dan langsung dikaitkan dengan unzila fihil Quran, diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan.
Kapan-kapan nanti kita bahas mengenai nuzulul Qur'annya ya. Dengan cara apa diturunkan, kapan diturunkan, hikmahnya apa, insya Allah lain kesempatan kita bahas. Selain itu Rasulullah SAW bersabda, bulan Ramadan ini adalah dibuka semua pintu surga selebar-lebarnya dan ditutup semua pintu neraka serapat-rapatnya. Bahkan Rasul bersabda apa? Wasuffidatis syayatin, yang namanya setan-setan itu dibelenggu. Ada yang nanya, Ustaz, katanya setan dibelenggu, diikat di penjara. Iya. Loh kenapa masih ada yang penampakan, Ustaz? Apalagi Indonesia ini setannya banyak, jenisnya banyak. Kalau setan luar negeri kan paling yang terkenal 1-2 ya. Mesir paling yang terkenal muminya. Kalau di Cina mungkin vampirnya yang loncat-loncat itu, ditempelin kertas diem dia. Kalau di Amerika mungkin yang terkenal zombinya. Indonesia tiap daerah punya setan. Dari yang mulai kecil botak bisa masuk lubang kunci katanya tuh, suka nyuri uang, sampai yang gede menjulang tinggi, ada Indonesia. Dari yang laki-laki, dari yang perempuan sampai nggak jelas laki-laki atau perempuan juga ada. Dari yang mulai terbang, loncat-loncat sampai ngesot pun Indonesia punya. Ya enggak? Ini kayaknya jumlah setan Indonesia paling banyak. Ini kalau konferensi setan Indonesia menang nih kayaknya nih. Paling beragam Indonesia itu ya. Kok katanya setan dibelenggu masih ada penampakan, Ustaz? Terus kalau setan dibelenggu, kok masih ada orang yang bermaksiat di siang hari pas bulan Ramadan? Enak aja dia makan makanan terang-terangan padahal yang lain puasa. Katanya setan dibelenggu, Ustaz. Nah, harus kita pahami dulu setan itu apa. Allah menciptakan berbagai macam makhluk, Bapak Ibu. Ada yang berbentuk, ada yang tidak berbentuk. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Ada yang kita sebut sebagai benda mati yang tidak bernyawa, ada yang bernyawa. Tumbuhan, hewan, manusia, itu yang kasat mata. Yang tidak kasat mata banyak. Di antaranya apa? Malaikat, itu enggak kasat mata. Ada enggak bentuknya? Ada, malaikat ada bentuknya. Rasul bersabda Jibril itu tinggi menjulang ke langit. Bentangan sayapnya dari ujung timur ke ujung barat. Mempunyai 600 sayap, sekali yang mengepakkan sayapnya tembus langit ke-7. Berarti kan ada bentuknya. Ada juga yang tak kasat mata, makhluk gaib lainnya yang disebut jin. Itu juga tak kasat mata. Ada enggak bentuknya? Ada, cuma kita enggak tahu bentuknya seperti apa. Dan enggak usah bercita-cita untuk melihat bentuk jin seperti apa. Sekali melihat enggak bisa tidur, dijamin. Terus setan itu apa? Gini, setan itu adalah sifat. Saya tanya, sifat itu berbentuk apa enggak? Enggak. Ada sifat penyayang bentuknya seperti apa? Besar, kecil, merah, hitam. Ada sifat pemarah? Ada sifat sabar bentuknya seperti apa? Kan enggak ada. Seperti rasa itu enggak ada bentuknya Bapak Ibu. Tapi rasa itu ada apa enggak? Ada. Coba kalau misalkan kita sakit, kerasa enggak? Tapi bentuk sakit itu apa? Keringetan, itu bukan bentuk, itu efek dari rasa sakit. Bahagia, bentuknya apa? Tersenyum, enggak mesti. Orang bahagia kadang-kadang bisa menitikkan air mata. Artinya tidak ada bentuknya setan itu. Namun ini merupakan makhluk Allah yang merupakan manifestasi atau perwujudan dari hawa nafsu. Makanya kata Rasul, hati itu selalu berperang antara kebaikan dan kebatilan. Kebaikannya adalah hati nurani, keburukannya adalah hawa nafsu, akan selalu berperang. Kalau hati nuraninya menang, maka dia akan berbuat baik. Kalau hati nuraninya kalah, maka dia akan berbuat buruk. Kenapa? Kalah dengan sifat syaitonnya itu. Karena perwujudan dari hawa nafsu. Makanya setan ini bisa masuk dalam tubuh jin, bisa masuk dalam tubuh manusia. Karena baik jin maupun manusia itu punya nafsu. Oleh karena itu ada setan yang bentuknya jin, ada setan yang bentuknya manusia. Minal jinnati wan nas. Jadi kalau yang suka loncat-loncat, terbang, pakai daster putih ya, rambutnya panjang, atau mungkin ngesot-ngesot, itu bukan setan. Itu dari golongan bangsa jin sebenarnya yang menyerupakan diri atau menampakkan diri dalam bentuk seperti itu. Setan itu sebenarnya sifat.
Nah, yang dimaksud dengan setan dipenjarakan adalah bulan Ramadan ini kesempatan beramal soleh banyak. Suasananya lebih mendukung dibandingkan kesempatan beramal buruk. Orang lebih cenderung melaksanakan kebaikan dibandingkan keburukan. Makanya pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup. Nah, yang dimaksud dengan memenjarakan setan adalah puasa itu artinya al-imsak atau menahan diri. Menahan apa maksudnya? Menahan hawa nafsu kita biar enggak merajalela. Maka ketika seseorang berpuasa dengan baik, sesungguhnya dia memenjarakan setannya itu. Makanya ada orang yang berhasil memenjarakan setannya karena dia bisa menahan dirinya dari berbagai macam hawa nafsu, kemaksiatan dan dosa. Tapi ada orang yang tidak memenjarakan setannya. Bahkan dibiarkan dirinya dikuasai oleh setan. Nah, itu namanya setan dalam bentuk manusia. Jadi saya tanya, Bapak Ibu pernah lihat setan enggak? Pasti pernah. Minimal yang bentuknya manusia. Makanya setan itu dibelenggu. Selain itu Ramadan itu kan bulan yang penuh dengan ampunan ya, bulan yang penuh dengan keistimewaan-keistimewaan yang lain. Bahkan Rasul bersabda ada satu malam yang dimana ketika kita beribadah di dalamnya itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi misalkan malam itu pas berbarengan kita sholat tahajud tuh 2 rakaat. Itu sama seperti kita sholat tahajud 2 rakaat setiap malam selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun tanpa henti, bahkan khairun, lebih baik dari itu. Di bulan apa? Ramadan. Kalau kita infak malam tersebut berbarengan dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, maka seolah-olah setiap malamnya kita berinfak tanpa henti selama 83 tahunan, dan itu lebih baik lagi. Itu Lailatul Qadar. Oleh karena itu, kita harus bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Gini deh, saya tanya ibu bapak, misal bupati mau datang, gubernur mau berkunjung ke rumah, presiden deh, atau misalkan Pak Bos mau datang nih, pejabat, orang terkenal, orang terkemuka, orang terhormat, mau bertamu dan gak cuma bertamu, bawa mobil, ngasih uang, ngasih hadiah, ngasih perhiasan. Kapan datangnya? Seminggu lagi. Kira-kira Bapak Ibu seminggu mau ngapain? Siap-siap kan? Siapin apanya? Rumah nih yang berantakan dirapihin, yang kotor dibersihkan, yang rusak-rusak nih dibenerin dulu. Jangan lupa siapkan jamuannya, makanan enak, minuman segar. Jangan lupa ini pakaian kita harus dibersihkan terlebih dahulu. Masa menyambut orang terkenal ini pakaiannya kucel. Jangan lupa anak-anak nih disiapkan dulu nih. Keluarga juga dikasih tahu akan ada tamu. Ketika tamu itu datang, kita sambut dengan baik. Bagaimana tuan rumah? Mempersilahkan masuk. Kemudian ketika sudah duduk, ketika sudah sampai dijamu dengan baik, diperlakukan dengan baik. Tamunya senang, kita dikasih mobil, dikasih perhiasan, dikasih uang yang banyak. Senang gak kira-kira kita itu? Senang. Lah nanti yang datang Bapak Ibu itu bukan orang yang bawa mobil, bawa perhiasan, bawa uang, tapi bulan yang mulia yang membawa ampunan, yang membawa jaminan terlepas dari api neraka, yang membawa jaminan surga. Kira-kira kita mempersiapkan diri enggak untuk nyambut tamu ini? Jangan-jangan ketika tamunya datang kita cuekin, enggak dibukakan pintu. Atau dibukakan pintu disuruh masuk tapi dianggurkan begitu saja. Tamunya marah. Lah kalau tamunya marah apa dikasih keutamaan-keutamaan tersebut? Tidak. Makanya orang-orang ketika masuk bulan Ramadan itu ada beberapa jenis. Ada orang yang begitu senang dan menanti-nantikan bulan suci Ramadan karena dia tahu Ramadan itu adalah bulan yang mulia membawa berbagai macam keutamaan. Dia persiapkan dirinya, persiapkan keluarganya, persiapkan hatinya. Ada orang yang biasa-biasa saja. Mau ketemu Ramadan tuh biasa-biasa saja. Besok Ramadan, oh Ramadan. Ya udah gitu aja, biasa. Kalau biasanya dalam kebaikan sih nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang sebelum Ramadan nggak baik, pas Ramadan juga tetap nggak baik.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghma an furajulin dakhala alaihi Ramadan summa madha wa lam yughfar lahu." Sungguh sangat rugi orang yang datang kepadanya bulan suci Ramadan, Ramadannya selesai, tapi kok dia belum diampuni. Seolah-olah Rasulullah mengatakan apa? Ngapain aja ente di bulan Ramadan? Kan bulan yang penuh dengan ampunan. Kata Allah, siapa yang minta ampunan diampuni. Lah kok ente belum diampuni? Ngapain aja di bulan Ramadan gitu loh. Rugi. Bahkan ada orang yang justru berat banget, nggak enak, nggak senang ketika Ramadan datang. Sedih, merasa terbebani, nggak sukalah dengan Ramadan. Ketika Ramadan datang, ya Ramadan, lapar deh. Ketika Ramadan datang, aduh Ramadan, lemes nih bawaannya. Ketika Ramadan datang, udah jualan nggak bakal laku nih kalau puasa. Jadi bawaannya adalah nggak senang dengan datangnya Ramadan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yafrah bihuduri Ramadan, fala Ramadana lahu." Barang siapa yang nggak senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka dia nggak akan dapat apa-apa dari bulan Ramadan. Nggak dapat ampunan, jaminan bebas neraka juga nggak ada, apalagi jaminan masuk surga. Maka kita harus senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Maka wajar di beberapa tempat, beberapa daerah, beberapa instansi, beberapa majelis taklim itu mengadakan apa? Tarhib Ramadan. Untuk apa? Menyambut. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan. Nah, kurang lebih sekitar 2 minggu lagi nih kita mau masuk bulan suci Ramadan. Udah siap belum? Nah, pertanyaan kan gitu. Udah siap belum? Penting loh persiapan itu. Kenapa? Karena gini, barang siapa yang gagal untuk merencanakan, sesungguhnya dia telah merencanakan kegagalan. Hati-hati. Maka perencanaan ini, persiapan ini penting. Persiapan apa saja? Secara singkat saya sampaikan. Yang pertama, isti'dad jasadi. Persiapan fisik. Kenapa? Loh, puasa kan ibadah fisik. Malamnya juga qiyamul lail ibadah fisik, jangan lupa. Ini kalau kita nggak persiapkan fisik kita dari sebelum Ramadan, khawatirnya nanti kaget. Biasanya jam 7, jam 8 udah kenyang sarapan. Siang-siang habis zuhur nongkrong di warung makan. Sore-sore ngemil jangan lupa, malam-malam siap-siap makan lagi. Ini nggak bisa, dari subuh sampai maghrib itu harus tahan makan, tahan minum. Kalau kita tidak membiasakan diri sebelum Ramadan untuk berpuasa sunnah contohnya, khawatirnya ketika bulan suci Ramadan tiba, bawaannya apa? Lapar, lemas, lesu, lunglai, linglung lama-lama. Karena kita nggak biasa. Biasanya jam 7 sarapan, baru juga sahur, jam 7 udah lapar lagi coba. Ujung-ujungnya apa? Siangnya tambah lapar. Pas asar berbuka. Ditanya, ente kenapa buka pas asar? Iya, nggak bisa bedain adzan asar sama adzan maghrib, sama aja katanya gitu. Lah emang adzannya sama, kata-katanya juga sama. Yang beda itu sholat subuh, as-sholatu khairun minan naum. Walaupun biasanya adzan maghrib lebih cepat. Apanya? Adzannya lebih cepat. Kenapa? Yang adzannya keburu haus. Karena nggak biasa, apalagi misalkan qiyamul lail nih. Ini yang jarang qiyamul lail, hati-hati nih. Nanti bulan Ramadan ada satu ibadah khasnya Ramadan, yaitu shalatut tarawih. Di sini ada salat tarawih? Berapa rakaat? 11. Mau 11 mau 23 nggak jadi masalah. Masing-masing ada dalilnya. Dua-duanya diakui. Bahkan Imam Ahmad itu 39 rakaat. Jadi nggak jadi masalah 11 maupun 23. Yang jadi masalah itu adalah kadang-kadang sholatnya cepat-cepat. Bahkan kalau Bapak Ibu searching di YouTube ya, nanti ketemu sholat tarawih tercepat di dunia ada di Indonesia. Tenanan, carilah sholat tarawih tercepat di Indonesia. Tercepat di dunia ada di Indonesia loh itu. Allahu akbar, amin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, gitu bunyinya. Jadi sholat serasa senam. Sebenarnya tarawih itu kan mengajar kita untuk tarwih, rohah, rehat, istirahat, tenang gitu loh salatnya. Dan di Arab itu biasanya salatnya itu memang lama untuk merehatkan tubuh kita. Rata-rata di sana mau 11 mau 23 rata-rata 1 juz. Kalau di kita ada masjid 1 juz, malam pertama rame, malam kedua kabur semua biasanya.
Nggak masalah sih, mau lama mau sebentar, yang penting sholatnya itu tumakninah seperti yang kita sampaikan sebelumnya ya, dalam sholat yang tumakninah. Cuma kalau misalkan kita nggak membiasakan diri, khawatirnya nanti kaget. Bawaannya apa? Ngantuk, bawaannya pegel. Dulu ketika saya pertama kali ke Mesir itu, 1 pekan sebelum Idul Fitri, pas Ramadan. Di Indonesia kan kalau sholat kita nggak lama-lama biasanya ya. Favoritnya itu biasanya surat-surat pendek gitu. Nah, kalau habis Al-Fatihah, kalau nggak Kulhu, Al-Falaq, An-Nas sudah top banget lah itu. Favorit. Nyampe ke Mesir Bapak Ibu, itu 1 kali sholat taraweh 1 juz. 8 rakaat itu 1 juz. Berarti 1 rakaatnya sekitar 2,5 halaman. Dan itu bacaannya indah seperti bacaan murattalnya Imam Masjidil Haram. As-Sudais, Mishari Rasid, ya, Al-Matrud. Itu bacaannya mendayu-dayu. Pertama saya ke Mesir, karena biasa di Indonesia sholatnya itu nggak lama-lama. Itu begitu mendengar alunan yang begitu syahdu, itu bukan cuma hati yang bergetar, kaki pun ikut bergetar. Pegel. Karena nggak biasa. Nah maksud saya, ibadah kita biasakan dari sekarang. Masih ada kesempatan nih, biar nggak kaget-kaget amat lah ketika bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, ini singkat-singkat aja nih, waktunya singkat. Apa mau sampai asar kita kajian? Yang kedua adalah isti'dad mali, persiapan finansial, persiapan materi. Loh, katanya puasa ibadah fisik. Kok harus ada persiapan materi? Jangan lupa, Ramadan itu bulan amal. Bulan dilipat gandakannya amal kebaikan. Dan ternyata amal kebaikan yang paling utama, yang paling mulia adalah yang paling memberikan manfaat untuk orang lain. Hadisnya jelas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baik manusia melaksanakan sebaik-baik amalan. Sebaik-baik amalan dapat sebaik-baik ganjaran. Sebaik-baik ganjaran surga Allah dan keridhaannya. Dan sebaik-baik surga adalah Firdaus al-A'la. Maka kita usahakan untuk mendapatkan amalan yang utama. Selain ibadah hablu minallah kita, jangan lupa ibadah hablu minannasnya. Bahkan bisa jadi jenisnya lebih banyak, pahalanya lebih oke. Sampai Rasul bersabda, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, man aftara shaiman falahu ajruhu wa ajru man falahu ajruhu min ghairi ayan min ujurihi syai'un. Dia dapat pahalanya dan juga dapat pahala orang yang dia kasih makan puasanya itu. Yang namanya ngasih makan itu butuh materi, butuh harta. Makanya persiapan finansial untuk apa? Untuk supaya kita bisa berbagi dengan orang lain. Pahalanya besar. Ini persiapan harta. Yang ketiga adalah isti'dad ilmi, persiapan pengetahuan. Loh kenapa? Puasa itu ibadah mahdhah yang punya ketentuan. Harus tahu tuh. Ini apa aja sih yang kira-kira membatalkan puasa? Puasa itu dari kapan? Ada yang nanya, Ustaz, kalau misalkan puasa itu mulainya dari imsak ya? Saya bilang enggak, puasa itu mulainya dari subuh. Loh kenapa pas imsak gak boleh makan minum? Boleh, siapa bilang gak boleh? Puasa itu dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Bapak Ibu perhatikan, fajar dengan matahari itu beda. Kalau terbit fajar itu namanya waktu subuh. Kalau terbit matahari itu namanya habis waktu subuh. Nah orang salah kaprah, mulainya terbit matahari sampai terbenam. Ya dia jam 6 masih makan. Tapi bukan juga pas mulai imsak berpuasanya. Puasa itu mulai subuh. Terus imsak boleh makan gak? Boleh. Kadang-kadang aduh udah imsak masih makan, gak jadi puasa lah, tanggung batal katanya gitu. Di Mesir ya, 4 tahun saya di sana itu nggak pernah ada yang imsak, itu nggak ada. Bapak Ibu sudah masuk waktu imsak, nggak ada. Itu khasnya di Indonesia ya. Para ulama berijtihad biar ada waktu kehati-hatian. Waktu peringatan nih bentar lagi subuh nih, biar nggak kebablasan. Masih boleh makan minum nggak? Boleh, cuma jangan berlebihan, khawatir kebablasan. Makanya ada waktu imsak. Ini kan pengetahuan.
Apa aja sih yang membatalkan puasa kan harus tahu. Ma wasala ilal jawfi awir ra'si wal huknatu fi ahadis sabilaini wal qayu amdan wal watu amdan fil farji wal inzalu an mubasyarah wal haidu wan nifasu wal junun wariddah. Artinya apa Ustaz? Nanti. Enggak selesai kalau jelaskan sekarang ya. Selain itu juga harus tahu apa saja yang membatalkan pahala puasa. Puasanya sih enggak batal Bapak Ibu, tapi pahalanya habis hilang. Rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi ilal ju' wal atash wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Dia sih puasa dari subuh sampai maghrib, enggak batal, enggak makan minum. Cuma enggak dapat apa-apa selain lapar dan haus. Dia sih ikut tarawihnya rakaat pertama sampai witir imam, tapi enggak dapat apa-apa tarawihnya kecuali bergadang. Kok bisa? Pahalanya rusak. Maka kan harus tahu apa saja sih yang merusak pahala puasa kita. Capek-capek puasa nggak dapat apa-apa. Itu persiapan apa? Ilmu. Makanya nanti kalau ada kajian-kajian tentang Ramadan, tentang fikih Ramadan, keutamaan Ramadan, usahakan ikuti. Iya sih tiap tahun kita ketemu Ramadan itu. Setahun sekali ketemunya, cuma kadang-kadang kitanya lupa. Makanya kita diingatkan kembali. Nah yang keempat, nih waktunya udah mau habis ya. Yang keempat, singkat-singkat saja, adalah isti'dad ruhi. Persiapan mental. Kenapa ini penting? Ginilah, jangan sampai kalau mental kita ini enggak siap, kemungkinannya dua. Kalau enggak kagetan, yang kedua balas dendam. Yang pertama mental kagetan, wah masuk Ramadan, wah terlalu bersemangat. Akhirnya apa? Diforsir di awal Ramadan. Tilawahnya 10 juz. Tarawihnya sampai subuh misalkan gitu. Kalau bisa puasa sampai isya deh kan gitu. Dia diporsir habis-habisan, semangatnya ritmenya nggak dijaga. Akhirnya apa? Tambah ke belakang, tambah lemes, tambah ngedrop. Dan itu yang fenomena kita hadapi sampai sekarang. Terbukti awal puasa Ramadan malam pertama tarawih membeludak nggak? Rame. Pertengahan Ramadan ada kemajuan, softnya maju. Nah akhir Ramadan rame lagi, cuma ramenya di pasar, di mall gitu lah. Harusnya kan semakin ke belakang semakin meningkat, karena Lailatul Qadar itu ada di belakang, di akhir. Lah kenapa ini kita kebalik? Karena mental kita ini kagetan. Atau mental yang kedua nih, kalau kita nggak siapkan mental kita, mentalnya balas dendam. Maksudnya apa balas dendam? Kan aku udah puasa dari subuh sampai maghrib, lapar loh, pokoknya nanti pas makan harus makan yang enak-enak. Siang kan aku nggak makan, nanti pokoknya harus makan yang banyak. Akhirnya apa? Semuanya dituruti nafsu. Kan sunnahnya buka puasa pakai air putih, pakai kurma tuh. Wah nggak cukup lah pakai itu, pakai minuman yang lain, es kelapa. Es campurnya jangan lupa. Udah gitu ada es oyen, ada es doger, kalau perlu gerobaknya bawa sekalian gitu. Itu belum termasuk takjilnya tuh, kolak pisang, kolak ubi, kolak apa lagi tuh. Macam-macam ada. Belum jajanan pasarnya. Oh, kayaknya orang Banyumas Raya kalau nggak makan mendoan tuh nggak makan gitu ya. Harus ada mendoannya. Itu belum termasuk makannya. Dan orang Indonesia belum makan kalau belum ketemu nasi. Udah makan belum? Belum. Lah tadi makan mie sama roti kan belum makan nasi. Dan nasi itu nggak bisa sendirian. Nasi itu harus ada pasangannya. Nasi aja ada pasangannya kok kamu masih jomblo piye toh? Ini pengajian apa nyindir sih? Ada pasangannya, ada lauknya kan? Sayur mayur lengkap tuh. Udah gitu selain sayur mayur ada juga telur, nggak cukup telur, ibunya telur juga ada kan? Ada binatang yang di air semuanya dibabat. Ada binatang berkaki 2 yang kaki 4 juga lengkap. Digulai, disate, ditongseng, direndang semuanya ada. Berjejer semua kayak warung makan Padang. Warung makan Padang aja minder lihat punya kita. Sekarang pertanyaannya itu sebanyak itu habis apa enggak? Dihabiskan apa enggak? Kadang-kadang malah enggak habis, jadi mubazir. Saya enggak mau mubazir, tak habiskan, dihabiskan. Mungkin sih, tapi gini loh. Ketika kita memasukkan semakin banyak makanan ke dalam perut, perut kita semakin berat, mata kita pun semakin berat untuk terbuka. Kalau kekenyangan biasanya ngantuk.
Nanti tarawehnya yang lain sujud dan bangkit, dia sujud nggak bangkit-bangkit. Karena apa? Mentalnya itu loh, mental balas dendam. Makanya ini harus kita siapkan dari sekarang nih. Baik persiapan fisiknya, persiapan apa lagi tadi? Finansialnya, persiapan ilmunya maupun persiapan mentalnya kita jaga dari sekarang. Masih ada waktu kok. Setengah bulan lebih lah ya untuk persiapan nih. Insya Allah kita siapkan dengan baik. Ramadan kita pun akan menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Ini singkat-singkat aja ya berhubung waktu yang mulai menipis ini. Nih kalau kelamaan biasanya di Senin nih. Pas waktu Senin pula kan gitu ya. Oke, Bapak Ibu singkat seperti itu. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan? Atau mau disampaikan silakan. Kalau ada. Gak nyala ya? Monggo langsung aja Pak. Waalaikumsalam. Sholat tarawih kan ada yang 11 sama 23. Nah terkait pahalanya apakah sama atau tidak. Kemudian yang kedua baca ayatannya yang pendek dengan yang panjang itu kadar pahalanya seperti apa? Okay. Mungkin itu dulu Pak Ustadz, terima kasih. Pertanyaannya menarik ya, 11 sama 23 pahalanya gedean yang mana? Jadi gini, tak sampaikan dari awal dulu ya sejarah salat tarawih ini. Awal-awal Ramadan, puasa diperintahkan sama Allah di tahun kedua Hijriah, Rasul itu mengajak beberapa orang sahabat untuk sholat berjamaah habis Isya. Berarti itu diimami sama Rasul. Beberapa orang sahabat aja yang sekitar Masjid Nabawi sholat berjamaah bareng Nabi. Di malam kedua tambah banyak tuh jamaahnya. Karena yang semalam ikut sholat sama Nabi ngasih tahu ke yang lain, tahu nggak tadi malam aku sholat tuh sama Rasul. Sholat apa? Sholat Qiyamul Lail. Oh iya, nanti malam ikutlah. Ikut. Malam ketiga tambah banyak lagi. Ternyata di malam ketiga Rasul nggak keluar rumah habis Isya. Ditungguin sama sahabat, nggak keluar juga. Ada yang sholat sendiri-sendiri. Besoknya ditanya, wahai Rasul, kok tadi malam nggak biasanya, kan biasanya kita sholat berjamaah. Kata Rasul, kalau diteruskan berjamaah seperti itu, aku khawatir menjadi wajib untuk kalian. Makanya sholat tarawih hukumnya sunnah, sunnahnya muakkadah, gitu ya. Sejak saat itu kaum muslimin sholat tarawih sendiri-sendiri sampai Rasul wafat, digantikan Abu Bakar. Sampai Abu Bakar wafat pun kaum muslimin sholatnya masih sendiri. Berapa rakaat? Kalau kata Aisyah, Rasul itu sholat qiyamul lailnya juga para sahabat itu 11 rakaat. Terus 23 dari mana Ustaz? Kan Rasul 11 rakaat. Nah di zaman Umar banyak orang yang masuk Islam. Ada yang baru belajar sholat, ada yang gak bisa sholat lama-lama gitu ya, gak kuat berdiri lama-lama. Baik Rasul maupun para sahabat itu kalau sholat lama memang. Ya Rasul kalau sholat 1 rakaat itu Al-Baqarah selesai, itu Rasul kalau sholat lah. Rakaat keduanya Ali Imran. Para sahabat juga lama-lama, katakan ya ibaratnya 1 kali sholat 1 juz lah gitu ya, 11 rakaat 1 juz. Di zaman Umar itu juga tetap 1 juz, cuma dipecah jumlah rakaatnya biar enggak terlalu lama berdirinya. Yang tadinya 8 rakaat 1 juz, sekarang 1 juz jadi 20 rakaat. Yang tadinya 1 rakaat 2,5 halaman, sekarang jadi 1 halaman, kurang lebih seperti itu. Tetap 1 juznya, tapi jadi 20 plus 3. Dan itu tidak ada perbedaan di antara ulama maupun tabi'in, menjadi ijma', ketetapan yang juga hukum. Makanya mau 11 ada dalilnya, 23 juga ada dalilnya. Pahalanya yang mana? Ya sama-sama pahalanya, sama-sama 1 juznya. Itulah, sama-sama 1 juznya. Makanya mau 11 mau 23 silahkan, yang penting kesepakatan. Terus lebih baik yang mana? Yang lama atau yang sebentar? Kalau ngitung dari pahala jumlah huruf yang dibaca, tentu lebih banyak pahala yang sholatnya lama bacaannya atau banyak bacaannya. Karena banyak huruf yang dibaca. Tapi lagi-lagi kembali kepada kesepakatan masyarakat. Ada masyarakat yang gak kuat lama-lama. Ada masyarakat yang justru pengen lama-lama. Yang paling baik yang mana? Disepakati. Jangan sampai imamnya bersemangat, jamaahnya bubar duluan. Gitu loh. Jadi sesuai.
Terus yang benar 4-4-3 apa 2-2-2-2? Kalau kata Aisyah 11 rakaat itu dengan 3 kali salam. Berarti berapa? 4-4-3. Tapi di hadis yang lain yang juga sahih, Rasul bersabda salat qiyamul lail itu masna 2 rakaat. Artinya apa? Mau salat tarawih sendiri-sendiri boleh. Mau berjamaah juga boleh. Mau 4-4-3 boleh. Mau 2-2 juga boleh. Mau 11 boleh. Mau 2-3 boleh. Yang enggak boleh itu apa? Meributkan jumlah dan cara salat tarawih tapi dia sendiri enggak salat tarawih. Itu yang enggak boleh. Ada yang kayak gitu? Ada. Jadi besar yang mana? Besar yang ketika kita sholat tenang, ketika kita sholat menikmati, ketika kita sholat menghayati, walaupun nggak boleh sholat sambil meresapi, ya kan? Iya, kalau sholat sambil meresapi sholatnya batal. Ngeten? Ada lagi? Atau cukup? Moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin bisa dikasih gambaran tips puasa ala Nabi Muhammad. Kira-kira mulai dari sahur begitu, apakah dulu ada ngabuburit begitu? Karena bahkan terkadang fenomenanya itu ngabuburitnya yes, tapi malah jadi enggak sholat maghrib dan tarawih. Itu karena fokusnya itu malah yang penting buka. Banyak pak seperti itu, buka mungkin di rumah makan atau apa, malah akhirnya dia nggak sholat maghrib dan acaranya ini sampai tarawih malah belum selesai begitu. Itu fenomenanya seperti itu. Jadi kira-kira untuk bisa memplanning bagi kita puasa kesehariannya kayak Nabi itu seperti apa begitu loh. Mungkin mulai dari sahur sampai menjelang. Nah ini fenomena yang itu seperti apa itu. Sama juga berkaitan dengan banyak di daerah kita ini persiapan untuk bulan Ramadan ini ternyata kalau mungkin tadi sesuai begitu ya fisik dan lain sebagainya, tapi ada di kalangan kita itu masih ada yang kegiatan kayak padusan bareng begitu loh. Maksudnya tidak hanya secara hati nurani dan secara fisik, tapi malah justru mereka mau puasa mandi bersama bareng di sungai gitu. Masih ada tradisi-tradisi yang seperti itu, ritual ya seperti itu. Monggo Tad. Ngabuburit yes, puasa no. Puasa nggak puasa yang penting ngabuburit. Ini terjadi karena kurang bisa memprioritaskan. Puasa itu kan wajib. Ngabuburit sunnah nggak ada sunnah-sunnahnya sama sekali. Boleh nggak? Boleh. Yang penting diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, bukan kegiatan yang menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan waktu dan lain-lain gitu ya. Kalau Rasul itu memberikan gambaran kepada kita sunnah-sunnah berpuasa, diantaranya adalah yang pertama ta'jilul fitri. Kalau berbuka itu disegerakan. Ya. Oh enggak, saya kuat mau puasa sampai isya, enggak bisa. Puasa itu tetap sampai maghrib. Mau makannya habis tarawih sekalipun, maghrib buka puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, takhirus sahuri, mengakhirkan sahur. Mbok ya kalau sahur tuh jangan tengah malam gitu loh. Kalau sahurnya tengah malam ya nanti jam 7 lapar lagi kan gitu. Mengakhirkan sahur mendekati waktu subuh itu lebih baik. Kemudian memang ketika kita ingin mempergunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya, di planning dari sekarang. Planning apa? Yang pertama kita itu punya targetan enggak? Misal targetan Ramadan nanti harus 1 kali khatam. Berarti apa? 30 juz, 30 hari. Paling tidak kan sehari 1 juz. Dan harus komitmen dengan targetan tersebut. Atau bismillah lah, daripada saya kelayapan enggak jelas, mendingan silaturahim ke rumah calon mertua, misalkan. Atau misalkan saya ngaji di masjid lah, atau misalkan buat kegiatan apa, itu lebih baik. Dan ini butuh dukungan dari pengurus masjid atau musolanya juga. Dibuat program-program yang kira-kira bermanfaat daripada ngabuburit nggak jelas kelayapan, ujung-ujungnya bacok-bacokan, ya kan? Mendingan udah di masjid ngaji kegiatan apa kek kan gitu, itu kan lebih bermanfaat. Makanya memang
kita itu harus punya prioritas yang pertama, yang kedua punya targetan. Untuk puasa itu kita harus bisa apa, harus selesai apa, itu targetannya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, memang ada sebagian kalangan yang melakukan sesuatu untuk menyambut Ramadan ya, kayak misalkan mandi bareng, ziarah kubur dan lain-lain, boleh nggak? Boleh-boleh saja kalau memang dimaksudkan untuk menyambut Ramadan dengan sukacitanya, tapi jangan menganggap itu sesuatu yang diwajibkan. Contoh, bulan Ramadan kan bulan suci, masa saya nggak suci-suci dulu, mandi boleh nggak? Boleh. Atau misalkan ziarah kubur, ngirim doa untuk orang tua, mumpung mau masuk bulan yang suci, boleh nggak? Boleh. Salam-salaman, minta maaf sebelum nanti masuk Ramadan, boleh nggak? Boleh. Tapi tidak mesti dimaknai dengan sesuatu yang diharuskan. Seolah-olah kalau nggak ziarah, nggak salaman, nggak mandi, nanti Ramadannya nggak diterima, nggak gitu juga. Boleh, tapi jangan dimaknai sebagai sesuatu yang diharuskan. Itu ya. Nah, itu yang mungkin perlu kita pahami dalam pemaknaan penyambutan dalam bulan suci Ramadan, agar kita bisa memasukinya dengan bahagia dan keluar dari Ramadan lebih bahagia lagi karena mendapatkan gelar takwa minal aidin wal faizin. Jadi ngaten mungkin nanti insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan, ngobrol-ngobrol lagi. Semoga memberikan keberkahan untuk kita semua, dan semoga kita semua disampaikan ke bulan suci Ramadan, melewati Ramadan dengan sebaik-baiknya dan dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya. Aku qouli hadza, astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.